Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita boleh berjumpa bersama-sama lagi di dalam kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kalau kita boleh ada sampai saat ini, semuanya karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan Yesus yang telah memelihara kita, Dia telah naik ke sorga, dan untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita memuji Dia akan seluruh karyanya yang begitu luar biasa. Allah yang mulia, pujian kita untuk Allah Maha Tinggi, ialah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal. Beri hormat padanya dengan hiasan kekudusan, muliakanlah Dia di tempat Maha Tinggi. Kita dengarkan nats pembimbing kita pada hari ini yang terdapat dari Yesaya pasal 26 ayatnya yang ketiga sampai yang keempat. Firman Tuhan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Amin. Demikian firman Tuhan pada saat ini.
Kita mau masuk dalam saat teduh. Mari jemaat Tuhan, kita tundukkan kepala kita di hadapannya. Kita datang dengan penuh penyerahan, bahkan syukur kita. Pertolongan kita dalam ibadah saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan perantaraan Roh Allah yang kudus di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara, Tuhan telah menyediakan tempat bagi saya dan saudara di sorga. Untuk itu, kita sebagai anak-anaknya siapkan diri kita di dunia ini. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita didapati sebagai murid-murid yang telah memberitakan tentang kabar baik pembebasan kepada umat-umatnya. Beritakanlah pada dunia yang penuh penderitaan ini, jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saksikan dengan kata juga karyamu. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Kita nyanyikan dari ayatnya yang pertama. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat. Mari kita menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silahkan duduk kembali. Mari bersama-sama kita bersatu hati masuk di dalam doa syafaat pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam anakmu Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang terus menyatakan kasih, bahkan tidak pernah berhenti. Kami rasakan di dalam kehidupan kami, pemeliharaan bahkan pertolongan Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami boleh berdiri sampai saat ini. Kami percaya semuanya karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah yang boleh Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan. Pada saat ini kami datang berkumpul bersama di tempat ini Tuhan, masih terpapar dengan virus COVID-19. Tuhan berkati setiap kami, Tuhan berkati setiap pemerintah kami Tuhan, yang harus mengambil langkah untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk penanganan, untuk proses penghambatan, bahkan untuk memberhentikan virus yang boleh tersebar pada saat ini, bahkan sampai sekarang Tuhan. Begitu banyak korban, begitu banyak jemaat Tuhan, bahkan orang-orang di muka bumi ini yang sudah terpapar. Tuhan, kami mau berdoa bagi mereka yang sudah dinyatakan positif. Kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan. Tuhan berikan mereka semua kekuatan yang asalnya daripada Tuhan. Ketika mereka sudah terpapar, mereka boleh menjalani hari-hari hidup mereka dengan pengharapan hanya di dalam Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, satu-satunya andalan kami, satu-satunya pertolongan dalam hidup kami Tuhan, hanya Engkau Allah kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami mau serahkan para dokter, tenaga medis lainnya yang terlibat. Tuhan berkati mereka. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesabaran. Tuhan mencukupkan mereka Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan, bahkan sampai saat ini mungkin mereka kekurangan dan terus membutuhkan APD. Tuhan berkati mereka. Kami percaya Engkau Allah yang akan mencukupkan Tuhan. Biarlah mereka terus di dalam perlindungan Tuhan. Hari lepas hari mereka boleh terus merawat setiap orang-orang yang terpapar sampai saat ini Tuhan. Berkati setiap mereka Tuhan. Bahkan lewat COVID-19 ini Tuhan, begitu banyak yang terdampak, termasuk dalam ekonomi kami. Tuhan, biarlah Engkau yang menolong setiap kami. Engkau yang mampu menolong kami supaya kami boleh mengelola apa yang masih ada pada kami Tuhan. Berkati kami Tuhan. Kami percaya Engkau terus menolong kehidupan kami. Engkau Allah yang setia dan tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau melihat apa yang menjadi keluh kesah setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam nama-Mu. Bahkan kami bersyukur Tuhan kalau sampai saat ini Tuhan, banyak tangan-tangan yang boleh tergerak untuk berbagi, untuk membantu orang-orang yang saat ini juga membutuhkan banyak hal, bahkan mereka kekurangan dalam segala hal. Tuhan, terima kasih untuk orang-orang yang boleh Engkau utus bagi setiap kami. Mungkin ada yang sudah terekspos di medsos, bahkan sekalipun tidak terekspos, Tuhan kami bersyukur untuk kehadiran mereka. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka yang saat ini ternyata sama-sama juga kami mengalami kesulitan, di mana pandemi ini boleh ada di hadapan kami Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala sesuatu yang boleh Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, segalanya adalah baik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini kami datang bawa di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk para pelayan altar yang boleh terlibat di dalam pelayanan kali ini, bahkan pelayan yang lainnya. Tuhan, kami bersyukur untuk kehadiran mereka. Kiranya Tuhan terus memberikan mereka kesehatan, bahkan kekuatan untuk terus melayani Tuhan. Biarlah talenta yang boleh diberikan kepada mereka, mereka kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kehidupan kami Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah apapun yang boleh kami kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan.
Ini hidup kami Tuhan. Pakai setiap kami untuk apapun yang Tuhan mau kerjakan di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan jemaat-jemaat yang boleh Engkau berikan bagi kami Tuhan. Segala hal yang Engkau titipkan bagi setiap kami, pekerjaan kami, usaha kami Tuhan, Engkau memberkati segalanya yang boleh kami usahakan. Kami percaya Tuhan, Engkau boleh melindungi bahkan bersama-sama dengan Tuhan. Kami berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh terus dibukakan tentang kebenaran-Mu Tuhan. Kami boleh berjalan di jalan yang benar dan kami tidak berjalan di dalam kenyamanan kami sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan jemaat Tuhan di tempat ini, GKI Toli-Toli di dalam keseharian mereka. Biarlah di dalam hari-hari ini ketika kami tidak dapat lagi berkumpul bersama-sama di dalam persekutuan kami bersama-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah kami di rumah kami masing-masing, kami boleh terus merasakan hadirat Tuhan. Kami boleh alami bahwa Tuhan hadir dimanapun kami berada. Di dalam persekutuan kami bersama-sama dengan keluarga, Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau hadir bagi setiap kami. Ini doa dan permohonan kami Tuhan yang kami bawa di hadapan-Mu. Kami mohon Tuhan sempurnakan lewat doa Bapa kami yang boleh kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan seperti kami pun mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini mari kita memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita berikan yang terbaik kepadanya, karena Dia Allah yang sudah begitu mengasihi kita. Dia telah memberikan jaminan yang mulia. Dia telah memberikan Yesus sebagai jaminan kita. Kita telah dibasuh oleh darah-Nya yang kudus. Karena itu mari kita berikan persembahan kita sebagai yang terbaik di hadapan Tuhan. Jaminan mulia ku diberi. Ku abadi
Aku serahkan diri penuh, di dalam Tuhan hatiku teduh. Aku serahkan diri penuh, di dalam Tuhan hatiku teduh. Sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerahnya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, kami bawa di hadapan-Mu persembahan kami, Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, bahkan untuk penjaminan Yesus di atas kayu salib bagi setiap kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berikan persembahan kami. Semoga persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kami tidak hanya membawa persembahan kami juga mau belajar untuk mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup. Biarlah Tuhan pakai kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kami boleh menyaksikan tentang karya-karya Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati setiap apapun yang boleh kami kerjakan dan usahakan. Kami percaya Engkau Allah yang setia dan menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami bawa di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk dibuka oleh kebenaran firman Tuhan. Kita nyatakan di hadapan Tuhan bahwa kita mau taat apapun yang Tuhan katakan bagi setiap kita. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Bahkan kita tinggalkan ketika kita kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana
Shalom saudara sekalian, ini masuk 2 bulan kita telah menjalani kehidupan yang mungkin agak berbeda di sepanjang kehidupan kita ya. Kebiasaan yang selama ini kita miliki selama adanya pandemi ini agak berbeda, khususnya setelah masuk di negara kita. Itu pandemik COVID-19 ini telah mengubah begitu banyak hal di dalam kehidupan kita, cara kita saling memberi salam satu dengan yang lain, ibadah, sekolah, dan sebagainya. Tetapi sekali lagi saya mau rindu mengajak kita untuk kemudian kita tetap bersyukur. Saudara, kita bersyukur karena corona ini terjadi di tahun 2020 dan bukan di 15 atau 11 tahun yang lalu, yang mana pada waktu itu jangankan internet, bahkan HP atau telepon itu masih sesuatu barang yang mewah, hanya kalangan tertentu yang memilikinya. Namun sekarang kita bersyukur karena terjadi di tahun 2020 ini. Coba kita bayangkan kalau seandainya sekarang belum ada HP, belum ada internet, lalu kemudian wabah seperti sekarang ini terjadi. Bayangkan bagaimana misalnya saya, orang tua saya jauh di Medan sana, kemudian mendengar kabar seperti ini terjadi di seluruh dunia. Kira-kira bagaimana mereka memikirkan saya? Dan sebaliknya saya bagaimana memikirkan mereka? Bagaimana mendapatkan kabar? Pulang tidak bisa, saling berkirim surat butuh waktu 2 atau 3 bulan Sulawesi sampai ke Medan. Jadi masih bersyukur terjadi pada sekarang ini, masih bisa teleponan, bahkan masih bisa video call. Kita tahu bahwa kondisi keluarga kita yang ada di tempat yang jauh kondisinya seperti apa, masih bisa saling menguatkan satu dengan yang lain tentunya. Nah saudara, tapi sekali lagi lepas dari itu semua, bahwa ada begitu banyak hal yang berubah sejak adanya COVID-19 ini, dan salah satu yang berubah itu adalah kebiasaan dan aktivitas kita sehari-hari. Saudara sekalian, di dalam kesibukan keseharian kita, apalagi orang-orang yang tinggal di kota-kota besar, orang-orang yang kesehariannya itu adalah sibuk dengan begitu banyak, begitu padat kegiatan, maka hari-hari sekarang ini semuanya menjadi berubah. Bagaimana orang-orang yang super sibuk, orang-orang yang kesehariannya itu bergelut dengan KRL, angkutan umum, ojek dan sebagainya. Setiap pagi itu adalah yang namanya tergesa-gesa, itu sudah menjadi bagian daripada kehidupan kita sehari-hari.
yang setiap harinya mereka yang melayani ketergesa-gesaan ini, para sopir, para tukang ojek dan sebagainya, bagaimana mereka kemudian itu adalah sesuatu yang menjadi hari-hari, bahwa hidup yang tergesa-gesa, hidup yang cepat-cepat itu adalah sesuatu yang selalu terjadi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah saudara, tetapi apakah hanya orang yang berhubungan, yang berurusan dengan angkutan umum? Tidak, orang-orang yang punya kendaraan pribadi juga terburu-buru. Bahkan ketika kita beribadah hari Minggu, saya bisa melihat bagaimana ada banyak jemaat yang terlambat datang ke gereja. Waktu datang ke gereja itu datang dengan begitu cepat-cepat, terburu-buru. Nah saudara sekalian, merenungkan kembali perjalanan kehidupan kita yang selama ini selalu dikejar dengan kesibukan, sibuk. Dan dengan bercepat-cepat dan bertarung dengan waktu. Maka dengan adanya COVID-19 ini, sekali lagi, itu menjadi sesuatu yang sudah berapa waktu ini mungkin tidak lagi kita alami. Saudara, merenungkan kembali di dalam segala kesibukan kita selama ini, mungkin yang agak berkurang, saudara perlu kita merenungkan dan bertanya, apa sih sebetulnya yang kita kejar di dalam kehidupan kita yang selalu bertarung dengan waktu dan selalu kejar-kejaran dengan waktu? Apakah yang telah kita temukan juga di dalam kehidupan yang serba sibuk itu? Apakah juga saya sedang sibuk dan ketika kita tergesa-gesa, perlu untuk kita merenungkan di dalam segala kesibukan itu, apakah kita masih mencari atau kita mengandalkan pertolongan Tuhan? Apa yang paling berharga yang kita cari di dalam segala kesibukan kita? Nah saudara, apakah kita menemukan damai sejahtera ketika kita di dalam perjalanan kehidupan ini kita tergesa-gesa, kita bertarung dengan waktu? Atau justru di dalam segala kesibukan kita itu kita telah justru kehilangan damai sejahtera? Nah saudara, tentu saja bertindak dengan cepat itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi tidak semua yang bertindak cepat itu adalah benar. Apalagi sudah dinamakan dengan tergesa-gesa. Contohnya ketika mengambil keputusan, jangan tergesa-gesa sebelum kita tahu bahwa keputusan itu adalah terbaik. Nah, jadi tidak semua yang serba cepat itu adalah suatu yang baik. Ada saat-saat di mana sebagaimana kata mengkhotbah, ada waktu untuk berperang, ada waktu untuk beristirahat, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mendengar dan sebagainya. Nah, ada waktu untuk bersabar, ada waktu untuk menenangkan diri. Nah, saudara sekalian, kisah murid-murid di dalam Kisah Para Rasul, ketika Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga, ada sempat waktu di mana mereka harus menanti-nantikan apa yang Tuhan perintahkan untuk mereka nantikan. Nah, saya ingin kita membaca bagian ini dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, dan saya ingin membaca kembali dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-14. Walaupun fokusnya adalah dari ayat yang ke-12. Tapi karena ada nanti bagian yang kita mau lihat di dalam ayat yang ke-6, bahkan ayat yang ke-5 sebelumnya, di sana ayat yang ke-4 sebelumnya. Mari kita melihat, perhatikan dalam Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu tahu, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga.
Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian jauh firman Tuhan yang kita baca hari ini. Berbahagialah kita yang suka membaca merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara sekalian, sekali lagi di sini sebelum terangkat ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya di sana, dikatakan untuk berdiam dahulu dan menanti janji Bapa, yaitu mereka berdiam di Yerusalem. Mereka dilarang untuk bertindak sebelum mereka menerima janji Bapa, yaitu Roh Kudus yang akan dicurahkan atas mereka. Nah, saudara, mendengarkan perintah itu, apa yang kemudian menjadi reaksi dari murid-murid? Kita melihat kemudian di dalam ayat yang tadi, ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Apa arti pertanyaan ini? Saudara, kita tahu bahwa Israel yang ada di dalam konsep kerajaan Allah, kerajaan Israel yang ada di dalam konsep orang Yahudi dan termasuk di sini adalah murid-murid pada waktu itu adalah sifatnya politis, yaitu kerajaan Daud yang pernah jaya pada masa yang lalu, pada zaman dahulu, di mana mereka adalah sebagai bangsa yang merdeka, ada seorang raja yang memerintah, dan mereka hidup di dalam kemakmuran. Mereka hidup sebagai satu bangsa yang disegani oleh dunia, satu kerajaan yang besar. Nah, kita bisa membayangkan apa kira-kira yang dipikirkan oleh murid-murid ketika mereka bertanya kepada Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Apa yang ada di pikiran mereka? Kita bisa menduga bahwa menurut pikiran mereka itu adalah ketika ketika Yesus akan memulihkan kembali kerajaan Israel, maka bayangan mereka itu adalah bersifat politik, seperti kerajaan Daud pada waktu yang lalu. Maka kata Tuhan demikian di dalam ayat yang ke-7, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Dapat dikatakan di mana Tuhan berkata di sini, kamu tidak usah pikirkan hal-hal yang seperti itu. Bahkan bisa dikatakan kamu tidak perlu tahu apa yang akan aku lakukan, apa yang akan terjadi tentang kerajaan Israel. Tetapi Tuhan katakan, namun kamu sendiri di dalam ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa. Tetapi kuasa untuk apa? Tetapi kuasa bukan seperti apa yang dibayangkan oleh murid-murid atau orang-orang Israel pada waktu itu. Bayangan mereka bukanlah seperti yang diharapkan. Bagaimana bayangan mereka itu adalah apakah mereka akan menjadi pejabat-pejabat politik di dalam kerajaan yang baru itu? Apakah mereka memiliki kedudukan yang penting? Namun bukan itu yang Tuhan maksud. Tapi Tuhan katakan bukan untuk memerintah kerajaan sebagai pejabat politik atau menjadi orang penting, melainkan untuk menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuasa itu akan turun atas kamu. Tetapi kuasa itu adalah untuk memberikan kamu kemampuan untuk bersaksi tentang Yesus Kristus, kematiannya dan kebangkitannya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, saudara, dan dikatakan bahwa kamu akan menjadi saksiku dari Yudea, lalu di Yerusalem terlebih dahulu, lalu kemudian ke Yudea, ke Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ujung bumi pada waktu itu adalah Roma. Dan tugas murid-murid pada waktu itu adalah Tuhan katakan, kamu harus sampai ke ujung bumi. Nah, kalau sudah sampai berita di Roma, maka nanti berita itu akan tersebar sampai ke seluruh dunia. Walaupun mungkin tidak murid-murid lagi, yang ke-12 murid itu nanti yang akan melanjutkan pemberitaan saksi itu. Tapi kalau sudah sampai di Roma,
maka akan sampai ke seluruh dunia. Dan itulah yang terjadi hari sekarang ini, di mana Injil telah tersebar ke seluruh dunia. Nah, saudara sekalian, maka setelah menyampaikan pesan itu, barulah kemudian Tuhan Yesus terangkat ke surga. Nah, ketika Tuhan terangkat ke surga, murid-murid merasakan ditinggalkan kembali. Tentu, ketika itulah sebabnya tadi dikatakan ketika mereka melihat Yesus terangkat ke surga, mereka seolah-olah menatap terus ke langit. Maka kemudian datang seorang malaikat, kenapa kamu menatap terus ke langit? Hai orang-orang Galilea, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Nah saudara, tetapi kemudian ada perintah untuk mereka. Maka mereka dikatakan di dalam ayat yang ke-12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang seperjalanan sabat jauhnya. Dan setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Dan mereka itu adalah murid-murid Tuhan, dan termasuk di sana juga mungkin murid-murid yang lain. Nah, saudara sekalian, maka kita melihat di sini apa yang akhirnya kemudian dilakukan setelah mereka kembali ke tempat mereka menginap pada waktu itu. Apa yang dilakukan oleh murid-murid dalam penantian itu, apa yang mereka lakukan? Satu ayat saja disampaikan untuk menjelaskan apa yang mereka lakukan selama hari-hari penantian itu, yaitu di dalam ayat yang ke-14. Dikatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Sederhana dan singkat. Itu yang dikatakan, apa yang mereka lakukan di dalam penantian itu. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara sekalian, dikatakan di sini artinya mereka hanya berdoa dan mencari kehendak Allah, bersekutu, saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan memang itulah kekuatan orang-orang percaya. Tidak banyak hal yang mereka lakukan, tidak banyak hal yang mereka kerjakan. Dan memang hanya itu yang Tuhan suruh, untuk kemudian tunggu sampai kamu akan menerima Roh Kudus. Artinya sebelum Tuhan memberi petunjuk, sebelum Tuhan menyuruh mereka untuk bertindak, jangan buru-buru bertindak, jangan buru-buru bersikap. Sebelum Roh Kudus menggerakkan, maka mereka disuruh untuk menanti. Dan bagaimana mereka menanti? Di sini kita melihat mereka menanti dengan cara bertekun di dalam doa dan bersekutu, saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, saudara sekalian, hari-hari sekarang ini saya ingin kita melihat bagaimana dengan kehidupan kita. Hari-hari sekarang ini memang kita berhadapan dengan keadaan yang serba tidak pasti. Kita berhadapan dengan keadaan yang serba salah. Kita sudah ingin sekali tentunya kembali ke dalam kehidupan kita yang normal. Seperti sebelumnya, kembali beraktivitas, bergaul, bekerja. Anak-anak kita sudah ingin sekali bersekolah. Jemaat Tuhan sudah rindu sekali untuk berkumpul kembali di gereja dan sebagainya. Dan memang itu perlu sekali. Tetapi kita juga berhadapan dengan dilema. Dimana kalau kita melakukannya itu, bukannya kemudian kita saling memberkati satu dengan yang lain, justru kita malah melanggar aturan, kita membuat satu dengan yang lain itu saling beresiko, bahkan kita sebetulnya saling rindu ingin dikuatkan, kita juga dalam keadaan yang rapuh. Tetapi apa yang dapat kita lakukan? Saudara, sebagaimana murid-murid pada waktu itu, bersabarlah. Jangan bertindak sebelum Tuhan memberi petunjuk apa yang harus kita lakukan. Berdoalah dan tetaplah setia. Konteks kita memang beda dengan murid-murid pada waktu itu, dengan para rasul yang menanti janji Tuhan. Di mana sekarang saat ini kita telah menerima janji Tuhan, yaitu Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita semenjak kita percaya. Namun kita juga sekarang di dalam suasana penantian. Penantian akan apa? Penantian akan kedatangan kembali Tuhan Yesus. Dia yang telah naik ke surga, dia akan datang kembali. Maka kita dibutuhkan untuk tetap setia di dalam menanti janji Tuhan itu.
Dan di dalam konteks kita hari-hari sekarang ini, kita juga sedang menantikan keadaan supaya dapat normal kembali, supaya kita juga dapat beraktivitas kembali, kita dapat berkumpul kembali, kita dapat beribadah kembali. Tetapi apa yang dapat kita lakukan di hari-hari sekarang ini? Sebagai orang-orang percaya, kita melihat bagaimana murid-murid pada waktu itu. Kekuatan orang-orang percaya, kekuatan kita itu adalah di dalam hal bertekun di dalam doa, tetap setia di dalam pengharapan, bersabarlah, mari saling menguatkan satu dengan yang lain. Yang bisa kita kerjakan dari rumah, ya kita kerjakan dari rumah. Kalau kita masih bisa keluar, silakan keluar, tetapi sekali lagi kita tidak perlu untuk bertindak terburu-buru untuk mengambil alih apa yang harus kita kerjakan, kemudian melanggar aturan dan kita tidak mengindahkan apa yang menjadi himbauan daripada pemerintah dan juga tim medis, di mana kita tahu kondisi hari-hari sekarang ini memang masih beresiko. Tetapi sekali lagi apa yang dapat kita lakukan? Kita lakukan itu adalah bagaimana kemudian kita bertekun di dalam doa dan saling menguatkan satu dengan yang lain dan tetap kita berjaga-jaga. Nah saudara sekalian, jadi sekali lagi jangan kita kemudian bertindak sebagaimana Saul yang pada waktu itu, kalau kita membaca kisahnya di dalam 1 Samuel pasal yang ke-13. Saul mempersembahkan korban bakaran yang bukan sebetulnya tugasnya, yang bukan bagiannya sebelumnya berperang karena dipaksa oleh orang-orang Israel. Akhirnya kemudian dia melakukan itu, padahal itu bukan tugasnya. Maka yang terjadi akhirnya dia ditolak oleh Tuhan. Nah saudara, karena itu marilah kita sepenuhnya tetap bergantung kepada Roh Kudus dan kita tetap di dalam doa dan di dalam ketekunan untuk menantikan kedatangan Tuhan kembali. Dan juga hari-hari sekarang ini, mari kita nantikan bagaimana Tuhan bekerja melalui pandemi yang saat ini sedang kita hadapi. Sekali lagi, bagi orang-orang percaya, kita percaya bahwa ada maksud Tuhan yang indah di balik perkara yang saat ini sedang kita hadapi. Nah karena itu mari kita sekali lagi tetap kita belajar bersyukur untuk apa yang ada di dalam kehidupan kita hari ini. Tuhan masih memberikan kita kekuatan, masih ada keluarga, masih ada saudara satu dengan yang lain boleh saling menguatkan, kita masih bisa makan dan minum. Ada 1001 cara untuk kita tetap dapat mengucap syukur kepada Tuhan, karena berkat Tuhan itu tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita, sekalipun di dalam keadaan yang sulit. Nah saudara, karena itu mari sebagaimana firman Tuhan katakan, jangan kita menganggap diri kita bijak, tetapi takutlah akan Allah. Kalau kita memang kita yakin bahwa Tuhan memberi petunjuk sesuatu yang kita lakukan, lakukan dengan hati yang takut akan Tuhan. Dengan hati yang penuh kerendahan hati, tunduk di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata sebagaimana dikatakan di dalam Yesaya tadi, dalam nats pembimbing kita, yang hatinya teguh akan kujagai dengan damai sejahtera, sebab kepadanya lah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab ia adalah gunung batu yang kekal. Mari sekali lagi kita tidak mengandalkan kemampuan kita, tetapi berharaplah hanya kepada Tuhan, tetaplah teguh kepada Tuhan, karena Tuhan yang menjagai kita. Tuhan yang memberkati kita. Tuhan yang melindungi kita hari-hari sekarang ini. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita, boleh mengingatkan kita untuk tetap setia di dalam menyembah Tuhan. Sekali lagi, ambil waktu-waktu sekarang ini di mana kita tidak sibuk sebagaimana biasanya. Ada begitu banyak waktu yang luang kita lakukan, terpaksa kita lakukan mengambil waktu luang di rumah, tapi kita gunakan untuk merenungkan kembali kehidupan kita. Apa yang penting dalam kehidupan ini? Untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk kita jadikan waktu-waktu kita secara pribadi, kita berdoa, kita mencari suara Tuhan, kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Namun kita juga mendengarkan isi hati Tuhan yang mau disampaikan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan mengingatkan kami hari ini. Biarlah kami belajar untuk tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan, tetap bersabar di dalam segala keadaan, karena kami tahu
Engkau yang mengendalikan. Dan firman Tuhan menjanjikan bagi kami, orang yang hatinya teguh di hadapan Tuhan, Tuhan yang menjagai mereka, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi. Terima kasih Tuhan, namun jikalau Tuhan berbicara kepada kami untuk bertindak sesuatu supaya kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami, mungkin di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, biarlah Tuhan yang menolong supaya kami dapat melakukannya dengan hati yang takut akan Tuhan, dan sekali lagi kami tidak mengandalkan hikmat pengertian kami, tetapi dengan terlebih dahulu bertanya kepada Tuhan apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan dalam kehidupan ini. Terima kasih Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan, Engkau melindungi. Kami berdoa yang harus beraktivitas di rumah, berkati aktivitas mereka. Yang masih dapat beraktivitas, melakukan pekerjaan, tugas tanggung jawab sebagaimana yang Tuhan percayakan, biarlah Tuhan melindungi di dalam setiap hal, dalam setiap aktivitas kami hari lepas hari. Kami serahkan terus bangsa kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang memberkati. Kami mohon Engkau pulihkan bangsa kami. Bahkan bukan hanya bangsa kami, tetapi semua bangsa-bangsa yang hari ini sedang bergumul. Kami mohon Tuhan pulihkanlah dan berikan kami kemampuan untuk boleh menghadapi pergumulan ini, dan kami dimampukan supaya kami pun memperoleh kemenangan di dalam perjuangan kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur firman Tuhan boleh kami renungkan bersama pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan, bagi kami semua yang turut merenungkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa hal untuk kita boleh perhatikan bersama-sama. Yang pertama, mari kita tetap mengikuti himbauan dari pemerintah untuk menjauhi keramaian-keramaian sebisa mungkin. Kalau tidak ada urusan yang terlalu penting, kita jaga jarak. Dan juga disampaikan kepada seluruh jemaat untuk boleh kita tetap dapat mengikuti setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan di keluarga masing-masing, baik ibadah doa Rabu ataupun ibadah hari Minggu yang kita laksanakan. Kita untuk sementara ini masih tetap melaksanakan secara online, tetapi berharap kita semua dapat diberkati dengan persekutuan kita sekali lagi, karena walaupun kita terpisah secara jarak tidak dapat beribadah, tetapi kita satu hati di dalam mengikuti, di dalam beribadah bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan mari kita nyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kehidupanmu, keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu hari ini dan seterusnya sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Silakan mengambil saat teduh mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati.